semua, perkenalkan nama saya Nola Subat. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang tegangan segitiga, luas segitiga, dan juga mencari tahu tentang derajat pada lingkaran. Nah, langsung saja teman-teman, kita akan membahas soal yang pertama, yang dimana pada soal pertama ini tekanan yang ditimbulkan oleh seorang anak terhadap tanah tempat ia berdiri adalah 1875 Newton per cm kuadrat. Jika luas area penampang kaki si anak adalah 240 cm kuadrat, berapakah berat anak dalam Newton? Nah, langsung saja kita menjawabnya teman-teman. Kita akan menggunakan rumus P dikali A, yang dimana P-nya adalah 1875 dikali dengan 240. Teman-teman, di sini kita langsung saja mengkalikan 1875 dikali 240, yang dimana adalah hasilnya 450.000. Karena di sini kita akan mengubah dalam bentuk Newton, maka hasilnya adalah 450. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan mengerjakan soal yang nomor 2, yang dimana pada soal nomor 2 ini, jika arus dalam suatu rangkaian adalah A4 dan tegangannya adalah 12 V, berapakah dayanya? Nah, untuk menjawab ini kita menggunakan rumus P sama dengan F dikali L. V-nya di sini adalah 12, maka P sama dengan 12 dikali dengan 4. Hasilnya adalah 48 volt. Maka jawabannya adalah 48 watt. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 3. Jika arus dalam suatu rangkaian adalah 2000 MW dan tegangannya adalah 19 watt, berapakah dayanya? Nah, di sini kita akan menggunakan P sama dengan V dikali L, yang dimana V-nya adalah 9. Nah, teman-teman, karena di sini 2000 MW, kita akan mengubah ke satuan watt, yang dimana 2000 MW sama dengan 2 watt. Nah, langsung saja kita kalikan 9 kali 12 kali 2 itu adalah 18. Maka berapakah dayanya? Maka dayanya adalah 18 watt. Nah, teman, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 4. Jika arus dalam suatu rangkaian adalah A3 dan hambatannya adalah 2 ohm, berapakah dayanya? Kita akan menggunakan rumus P sama dengan 1 kuadrat dikali R, yang dimana 1 kuadratnya adalah arus A3. Berarti 3 kuadrat dikali dengan R yaitu 2, maka 3 kuadrat itu 9. 9 dikali 2 itu sama dengan 18. Maka jawabannya ada teman-teman 18 watt. Nah, soal nomor 5, tentukan jenis plan semen dari suatu twin cylinder engine dalam cm kubik jika bornya adalah 5,4 cm dan struknya adalah 4 cm. Nah, kita menggunakan rumus V sama dengan V per 4 dikali D kuadrat dan L, yang dimana langsung saja teman-teman kita membahasnya di sini. V sama dengan 3,14 4 dikali, karena di sini adalah D kuadrat, D kuadratnya adalah 5,4 dikali dengan 4 cm struknya. Nah, langkah yang pertama adalah kita harus mengubah 5,4 kuadrat ini. Maka 3,14 kali 4 dikali 29,16 dikali 4. Langsung saja teman-teman, 29,16 dikali 4 adalah 29,16 dikali dengan 4 sama dengan 3,14 per 4 dikali dengan 116,64. Nah, selanjutnya kita akan membagi 116,64 dibagi dengan 4, itu hasilnya adalah
29,16. Selanjutnya kita kalikan 3,14 dikali dengan 29. Nah, hasilnya adalah 91,56. Maka hasilnya adalah 91,56. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan melanjutkan kepada jenis soal yang nomor 2, yang dimana pada jenis soal nomor 2 nih kita akan mencari tahu sudut dari segitiga, keliling, dan juga menentukan nilai X-nya atau nilai panjangnya. Nah, untuk nomor 2 kita akan mencari pada gambar di bawah ini tentukan sudut A, yang dimana di sini adalah sudut A dan di sini di samping ini memiliki sudut 28 derajat. Nah, teman-teman bisa melihat di sini adalah bentuk kotak kecil, ini menandakan segitiga siku-siku. Maka sudut segitiga siku-siku adalah 90 derajat. Langsung saja, 90 derajat dikurang dengan 28. 90 dikurang 28 hasilnya adalah 62 derajat. Maka sudut A adalah 62 derajat. Selanjutnya teman-teman, pada gambar di bawah ini tentukan nilai X dan keliling segitiga tersebut. Nah, pada segitiga ini kita akan mencari nilai X. X sama dengan, kita menggunakan rumus Pythagoras teman-teman, A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, di sini maka kuadrat ditambah dengan 11 kuadrat, maka 17 kuadrat adalah 289. Nah, untuk 11 kuadrat 121. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan menambahkan 289 ditambah 121. Maka hasilnya adalah 410. Nah, teman-teman, setelah mengetahuinya, kita akan mencari tahu akar dari 410 adalah 20,25. Maka nilai X-nya adalah 20,25. Nah, untuk mencari tahu keliling segitiga, kita menghapus dulu teman-teman ini. Nah, teman-teman, untuk mencari kelilingnya kita akan menambahkannya. Maka keliling sama dengan 17 meter ditambah 20,25 ditambah 11 meter. Maka K adalah, selanjutnya teman-teman kita akan menambahkannya. 17 ditambah 20,25 tambah 11. Maka hasilnya adalah 48,25. Nah, teman-teman, pada soal nomor 3 ini kita mendapatkan kelilingnya adalah 48,25. Maaf teman-teman, hasilnya adalah 48,25. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 4. Selanjutnya kita akan membahas pada soal nomor 4, yang dimana kita akan menentukan nilai X dan keliling. Nah, untuk mencari nilai X, karena di sini nilai X-nya adalah nilai depan, maka X sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ini adalah rumus Pythagoras, yang dimana A kuadratnya adalah 17,6 kuadrat dikurang 9,9 kuadrat. Maka kita akan mencari kuadratnya terlebih dahulu. 17,6 kuadrat. Maka hasilnya adalah 309,76
9 kuadrat, 9,9 kuadrat adalah 98,01. Selanjutnya kita mengurangkan teman-teman. Maka hasilnya adalah 211,74. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan mencari tahu akar dari 211,74 ini. Maka hasilnya adalah 14,55. Maka nilai X adalah 14,55. Teman-teman, selanjutnya kita akan mencari keliling, yang dimana pada keliling kita akan menjumlahkan keseluruhannya, nilai keseluruhannya. Keliling sama dengan 17,6 ditambah 14,55 ditambah 9,9. Maka hasilnya adalah 42,05. Maka keliling segitiga ini adalah 42,05. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 5, yang dimana carilah luas segitiga berikut. Nah yang dimana di sini memiliki sisi depannya adalah 17 meter, sisi sampingnya adalah 11 meter. Nah sekarang kita akan mencari luas. Untuk rumus luas itu kita menggunakan 1/2 dikali alas dikali tinggi. Nah alasnya di sini adalah, maka luas sama dengan 1/2, alasnya adalah 11 kali 11, tingginya adalah 17 meter. Maka yang pertama kita lakukan adalah 11 dikali 17. Maka L sama dengan 1/2 dikali 187. Langsung saja 187 dibagi 2 itu 93,5 dikali 1, maka hasilnya adalah 93,5. Maka luas pada segitiga berikut adalah 93,5. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan melanjutkan soal nomor 6. Carilah luas segitiga berikut, yang dimana rumus luas adalah 1/2 alas dikali tinggi. Maka luas sama dengan 1/2 dikali alasnya adalah, ini adalah alas teman-teman, 9,9 dikali dengan tinggi yaitu 14,55. Luas sama dengan 1/2. Nah teman-teman, kita harus mengalihkan 9,9 dikali 14,55. 144,045. Sekarang kita bagi 2. Maka hasilnya adalah 72. Nah teman-teman, jadi luas pada segitiga ini adalah 72. Nah selanjutnya kita akan mencari tahu, carilah luas segitiga berikut. Nah segitiganya sama saja teman-teman, kita menggunakan rumus L sama dengan 1/2 dikali alas dikali dengan tinggi. Maka L sama dengan 1/2 dikali 202,4 dikali 375,1. Maka 224 akan kita kalikan dengan 375. L sama dengan 1/2 dikali 72, selanjutnya kita bagi 2 teman-teman. Maka hasilnya adalah, nah teman hasilnya kita disinikan saja. Hasilnya yaitu
37,960. Maka luas segitiga berikut adalah 37,960. Teman-teman, pada soal nomor 1 kita akan melanjutkan pada soal jenis yang nomor 4 dan soal nomor 1. Carilah luas dan keliling sebuah persegi panjang dengan panjang 30 meter dan lebar 42 meter. Nah, untuk mencari luas, teman-teman, kita menggunakan rumus L sama dengan panjang dikali lebar. Yang dimana di sini adalah L sama dengan panjangnya adalah 30 meter dikali dengan 42 meter. Maka saja 30 dikali 42. Maka hasilnya adalah 1260 meter. Maka lebar dari segitiga dengan panjang 30 meter dan lebar 42 meter adalah memiliki luas 1260 meter. Nah, selanjutnya kita akan mencari keliling, yang dimana keliling ini adalah 2 dikali dalam kurung P tambah L. Maka luasnya sama dengan 1260 meter. Nah, selanjutnya adalah kita akan mencari keliling, yang dimana keliling 2 dikali dengan P ditambah dengan L. Maka keliling sama dengan 2X 2 kali P nya adalah panjangnya 30 meter ditambah dengan 42. Maka 72. Maka 2 dikali 72 144. Maka teman-teman, keliling dari persegi panjang dengan panjang 30 meter dan lebar 42 meter memiliki keliling 144. Selanjutnya kita akan mencari tahu soal nomor 2. Carilah panjang sisi persegi panjang yang memiliki luas 700 cm kubik dan lebar 68 cm kubik. Nah, di sini kita menggunakan rumus P sama dengan luas dibagi dengan lebar, yang dimana luasnya adalah L sama dengan 700 teman-teman dibagi dengan 68 saja. 700 dibagi dengan 68 itu hasilnya adalah 10,294. Maka luas persegi panjang adalah 10,200 teman-teman. Maka panjang sisi persegi panjang adalah 10,294. Teman, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 3. Carilah luas trapesium pada gambar di bawah ini yang memiliki bagian alasnya adalah 42 mm, tingginya 15 mm dan atasnya adalah 32 mm. Maka 1/2 atas ditambah bawah dan dikali tinggi. Maka L sama dengan 1/2 kurung 32 ditambah 47. Nah, tingginya ini adalah 15 meter. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan L sama dengan, kita akan menjumlahkan bagian 32 ditambah 47. 1/2 79 dikali 15. Maka hasilnya adalah L sama dengan 1/2 dikali 1185. Kita bagikan 2, teman-teman. Maka luasnya adalah 592,5. Maka luas trapesium ini adalah 592,5. Kita hapus. Luasnya tadi kita dapat sama dengan
592,5. Sekarang kita akan mencari tahu soal nomor 4. Carilah luas dan keliling gambar di bawah ini. Nah, kita akan mencari luas, yang dimana untuk mencari luas itu menggunakan rumus. Teman-teman, kita buat di sini saja. L sama dengan 1/2 atas tambah A tambah B kali T. Nah, L sama dengan 1/2. Di sini kita melihat bahwasannya atasnya adalah 200. Nah, di sini bawahnya adalah karena banyak, kita jumlahkan 550 ditambah 200 ditambah 65. Maka 5 ini adalah 315 dikali tingginya adalah 100. Nah, selanjutnya L sama dengan 1/2 200 ditambah 315 adalah 515 dikali dengan 100, maka hasilnya adalah L sama dengan 1/2, hasilnya 51.500. Sekarang teman-teman kita bagikan 51.500 ini dibagi dengan 2. Nah, hasilnya luasnya adalah 27,750. Maka luasnya adalah 27,750. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan mencari tahu keliling dari gambar ini. Tadi kita mendapatkan luasnya adalah luas sama dengan 25,750. Selanjutnya kita akan mencari keliling, yang dimana keliling kita akan menjumlahkan semuanya. Maka 50 ditambah 200 tambah 65 ditambah 100 tambah dengan 200. Nah, lanjut kita menggunakan kalkulator. Maka hasilnya adalah 615. Nah, teman-teman, maka keliling trapesium ini adalah 615. Oke. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan mencari tahu atau mencari tahu jari-jari diameter keliling dan luas. Yang dimana pada tabel pertama kita telah mengetahui jari-jarinya adalah 3,14. Selanjutnya kita akan mencari diameternya. Yang dimana diameternya itu menggunakan rumus 2 dikali R, 2 dikali jari-jari. Maka diameter sama dengan 2 dikali R. Diameter sama dengan 2 dikali 3,4. Maka kita gunakan kalkulator. 2 dikali 3,4 adalah 6,8. Maka diameternya teman-teman 6,8. Selanjutnya kita akan mencari keliling, yang dimana pada keliling ini memiliki 2 rumus teman-teman. Kita bisa mencari 2 dikali jari-jari, 2 dikali V dikali jari-jari, atau yang rumus kedua itu V dikali diameter. Nah, karena kita telah mendapatkan diameternya, langsung saja teman-teman kita menggunakan rumus keliling sama dengan V dikali dengan diameter. Maka V kita menggunakan rumus 3,14 dikali dengan diameternya adalah 6,8. Langsung saja 3,14 dikali 6,8, itu hasilnya adalah 21,352. 21,352. Sekarang kita akan mencari luas, yang dimana untuk luas sendiri adalah luas sama dengan V dikali jari-jari kuadrat. Nah, untuk L, V-nya adalah 3,14 dikali jari-jarinya adalah 3,4 kuadrat. Langsung saja, yang pertama kita harus mengubah
3,4 kuadrat ini. 3,4 kali 3,4. Nah, maka luas sama dengan 3,14 dikali dengan 11,56. Selanjutnya teman-teman kita kalikan 3,14 dikali 11,56. Yang mana hasil luasnya adalah 36,249,4. Nah, maka luasnya adalah 36,2948. Lanjut teman-teman, kita akan mencari tahu tabel yang kedua. Nah, pada tabel yang kedua ini kita mendapatkan jari-jari 13 FT atau 17 kaki, yang dimana kita akan mengubah ke bentuk diameter. Diameter tadi langsung saja diameter langsung kita kalikan 17 dikali dengan 2. Maka 17 kali 2 itu 34. Maka diameternya adalah 34. Sekarang kita mencari keliling, yang mana keliling adalah 3,14 dikali dengan 34. Hasilnya adalah kelilingnya sama dengan 106,76. Itu 06,76. Nah, selanjutnya teman-teman kita mencari luas, yang mana luas adalah jari-jari dikali V dikali jari-jari kuadrat, sama dengan V-nya adalah 3,14 dikali jari-jarinya itu 17 kuadrat. Maka kita harus mengubah 17 kuadrat ini terlebih dahulu teman-teman. 3,14 dikali 17 kuadrat berapa? 17 adalah 289. Lanjut kita kali 3,14, yang mana luasnya mendapatkan 907,46. Kalau luasnya adalah 907,46. Teman-teman, pada tabel ketiga itu kita mendapatkan diameter 3 kali 10 pangkat 6 km. Nah, untuk mengubah ke diameter tinggal kita bagi duakan saja, yang dimana 3 dikali 10 6 km. Jadi 3 dibagi 2 yaitu 1,5 dikali 10 pangkat 6 km. Maka diameternya adalah 1,5 kali 10 6 km. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan mencari keliling, yang dimana rumus keliling adalah V dikali diameter. V-nya adalah keliling, V-nya 3,14 dikali dengan diameternya 3 kali 10 6 km. Maka 3,14 dikali 3 adalah keliling sama dengan 9,42 dikali 10 pangkat 6 km. Maka kelilingnya adalah 9,42 kali 10 pangkat 6 km. Nah, sekarang kita mencari tahu luas, yang dimana untuk luas ini tersendiri. Teman-teman, selanjutnya kita akan mencari luas, yang dimana untuk mencari luas ini luas sama dengan V dikali jari-jari kuadrat. Maka luas sama dengan V-nya adalah 3,14 dikali 1,5 dikali 10 pangkat 6 km kuadrat. Nah, langkah yang pertama kita harus mengubahnya yang di dalam ini terlebih dahulu dengan dikalikan dengan 2 atau kuadrat. Kita menggunakan kalkulator. 3,14 dikali 1,5 kuadrat itu 2,25 dikali 10 pangkat 6 km. Karena dia dikali 2 jadi 12 km. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan mengalihkan 3,14 dikali 2,25.
3,14 dikali 2,25. Maka hasilnya adalah 7,065 dikali 10 pangkat 12 km. Maka luasnya adalah 7065 dikali 10 pangkat 12 km. Teman-teman, selanjutnya kita akan mencari tahu pada tabel yang keempat, yang dimana pada tabel ini kita mendapatkan kelilingnya 104 cm. Nah, untuk mencari keliling ini kita menggunakan rumus keliling per 2 dikali V. Maka kelilingnya adalah 104, 2 dikali V adalah V-nya 3,14. Nah, teman-teman, selanjutnya kita harus mencari 2 dikali 3,14, yaitu 6,28. Selanjutnya kita akan membagi 104 dibagi dengan 6,28. Nah, yang mana hasilnya adalah 16,560. Jadi kita kecilkan aja menjadi 16,56. Sederhanakan, maka kita mendapatkan jari-jari 16,56. Selanjutnya teman-teman, kita akan mencari diameter. Nah, untuk diameter ini kita langsung saja mengalihkan dengan jari-jari dikali dengan 2. Yang dimana rumus diameter adalah diameter sama dengan 2 dikali R. Maka diameternya 16,56 dikali dengan 2. 16,56 dikali 2 adalah 33,12. Maka diameternya adalah 33,12. Sekarang karena kelilingnya sudah dapat, selanjutnya kita akan mencari luas, yang dimana untuk luas sendiri memiliki rumus V dikali jari-jari kuadrat. Maka luas 3,14 dikali jari-jarinya adalah 16,56 kuadrat. Nah, langkah pertama teman-teman, kita harus mengubah 16,56 kuadrat ini. Mana hasilnya adalah 3,14 dikali 274,23. Maka teman-teman, kita kalikan 3,14 dikali 274,233. Yang dimana hasilnya, maka luasnya kita mendapat 861,09. Maka luasnya adalah 861,09. Selanjutnya kita akan mencari tahu dari tabel nomor 5, yang dimana sudah kita ketemui adalah luasnya 7,15. Selanjutnya kita akan mengubah ke dalam bentuk jari-jari. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan mencari tabel yang nomor 5, yang dimana telah kita temukan di sini luasnya adalah 712 mm kubik. Nah, untuk mencari, hal yang pertama kita lakukan adalah mencari jari-jarinya atau mengubah ke jari-jari, yang dimana memiliki rumus jari-jari sama dengan akar L per V. Maka jari-jari L-nya adalah 712 per V-nya adalah 3,14. Selanjutnya kita akan membagi 712 dibagi dengan 3,14. Hasilnya adalah 226,7.515. Nah, mencari tahu berapa sih 226,7.515 ini akar dari berapa? Maka akar dari 15,058. Maka kita mendapatkan jari-jarinya adalah 15,058. Nah, selanjutnya teman-teman,
kita akan mencari tahu diameternya, yang dimana untuk diameter kita tinggal mengalihkan jari-jari dikali dengan 2. Maka diameter sama dengan 2 dikali R. Maka 2 dikali 15,058. Yang dimana hasilnya adalah 30,116. Maka diameternya adalah 30,116. Sekarang kita akan mencari keliling, yang dimana rumus keliling adalah V dikali D diameter. Maka keliling sama dengan V dikali dengan diameter. V-nya adalah 3,14, sedangkan D-nya yaitu diameternya 30,116. Tinggal kita kalikan teman-teman. Yang dimana kelilingnya adalah 94,564. Kita mengambil 3 angka di belakang koma saja, maka kelilingnya adalah 94,564. Nah teman-teman, tabel ini telah selesai kita kerjakan, yang dimana kita mengubah jari-jari ke diameter ke keliling dan luas. Nah baik teman-teman, selanjutnya kita akan mengerjakan jenis soal berikutnya, yang dimana pada soal ini kita akan menentukan ukuran busur S. Nah pada nomor 2 itu kita mengetahui 137 derajat teman-teman. Maka langsung saja teman-teman, karena di dalam satu lingkaran itu ada 360, maka 360 dikurang 137 derajat. Kita menggunakan kalkulator, mana ukuran busur S adalah 223. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 3, yang dimana nomor 3 ini carilah ukuran busur S. Nah di sini teman-teman kita lihat S-nya ada di sini. Nah untuk nomor 3 ini beda teman-teman, kita harus mencari lingkaran kecil atau busur kecilnya terlebih dahulu, yang dimana kita akan mengalihkan 2, 46 dikali 2, hasilnya adalah 92. Maka karena di dalam satu lingkaran itu ada 360, langsung saja kita kurangi dengan 92. Hasilnya adalah 268. Maka ukuran busur S adalah 268. Selanjutnya di nomor 4 itu sama saja teman-teman, kita mengalihkan 2 terlebih dahulu. 87 dikali dengan 2, 174. Nah selanjutnya kita akan mengurangi 260 dikurang 174. Maka hasilnya adalah ukuran S-nya 186 derajat. Carilah panjang busur S dan diameter lingkaran. Nah untuk mencari busur S itu sama saja tadi kita menggunakan rumus, yang dimana kita akan mengalihkannya terlebih dahulu. Maka 38 derajat dikali 2 sama dengan 76. Maka 360 dikurang 76, hasilnya adalah 284. Maka ukuran S-nya adalah 284. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan mencari tahu diameter lingkarannya. Nah untuk mencari tahu itu kita menghapus ini bagian ini. Nah baik teman-teman, selanjutnya kita akan mencari diameter lingkaran. Karena di sini tidak muat, kita lanjutkan di atas yang menggunakan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2 dikali B dikurang dengan cos, yang dimana C kuadrat sama dengan A kuadrat adalah 2,8 kuadrat ditambah B-nya adalah 2,2 kuadrat dikurang 2 dalam kurung A dikali B. Maka A adalah 2,8 dikali 2,2. Nah untuk cosnya adalah 38. Cos dari 38 adalah 0,7880. Nah lanjut teman-teman, kita akan mengubah 2,8 kuadrat ditambah 2,2 kuadrat. Hasilnya adalah 7,84 ditambah 2,2 kuadrat adalah
4,84. Selanjutnya ini teman-teman kita selesaikan 2,8 dikali 2,2. 2,8 dikali 2,2 itu hasilnya adalah 6,16 dan 0,7880. Nah, selanjutnya teman-teman C, kita akan menambahkan 7,84 ditambah 4,84. Ini adalah 12,68 dikurang 2 dikali 6,16 adalah 2 dikali 6,16 itu 12,32. Sekarang kita kurang 0,7880. Ini sama dengan, ini kita kali ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kita mengalihkan 12,32 dikali 0,7880. Ini kita turun ke bawah dulu, 12,68 dikurang, hasilnya adalah 99,701. Nah, C sama dengan selanjutnya teman-teman, kita kurangi 12,68 dikurangi dengan 9,71. Maka 12,68 kurang 9,71 ialah 2,97. Nah, kita harus ini adalah akar teman-teman. Kita harus mengetahui berapa sih akar dari 2,97. Akarnya adalah 1,7234. Maka kelilingnya adalah, keliling dari lingkaran ini adalah 1,7234. Baik teman-teman, mungkin hanya segini video kita pada kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.